Pernah kepikiran nggak apa sih yang bikin bank syariah itu beda? Dan yang lebih penting lagi, apa yang bikin mereka sukses? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah studi mendalam yang mengungkap mesin di balik kinerja keuangan perbankan syariah. Jadi, apa sih resep rahasianya? Apa sama aja kayak bank konvensional? Atau ada sesuatu yang lain, yang unik? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Oke, pertama-tama yang perlu kita ingat, bank syariah itu mainnya di lapangan yang aturannya beda banget. Ini bukan sekedar soal branding loh, tapi ini tuh tertanam di setiap transaksi yang mereka lakukan. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya langsung ya. Bank konvensional, ya kita tahu basisnya bunga, dewan direksinya cuma satu. Tapi lihat yang syariah, bunga dilarang, spekulasi juga nggak boleh. Tapi, poin yang paling penting buat kita hari ini, itu ada di nomor 3, tata kelola dewan ganda. Nah, ini dia nih, struktur unik yang bakal kita bongkar habis. Nah, studi yang kita bahas ini menyoroti satu masalah penting yang seringnya tuh nggak kelihatan. Namanya biaya keagenan atau agency cost. Ini masalah umum di semua perusahaan, tapi di bank syariah ceritanya agak beda. Gampangnya gini deh, biaya keagenan itu muncul pas kepentingan manajemen nggak 100% sejalan sama kepentingan pemilik atau investor. Anggap aja kayak ada gesekan di dalam mesin keuangan yang bikin kerjanya jadi nggak efisien. Dan ini analogi yang pas banget buat ngejelasinnya. Coba bayangin bank syariah itu kapal pesiar super mewah. Nah, biaya keagenan ini kayak ada kebocoran bahan bakar kecil. Kapalnya sih nggak bakal tenggelam ya, tapi kan jadi boros banget. Setiap kilometer perjalanan jadi lebih mahal. Nah, persis kayak gitu, cara agency cost ini memakan keuntungan bank. Jadi, poin utamanya di sini nih, penelitian ini nemuin hubungan yang jelas banget. Makin tinggi biaya keagenan atau makin besar kebocoran bahan bakarnya ya, makin rendah juga kinerja keuangannya, terutama kelihatan dari yang namanya return on equity dan laba bersih. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya bank syariah ini nambal kebocoran tadi? Nah, disinilah struktur unik mereka jadi pahlawannya. Jadi di bank syariah itu ada dua dewan ya. Ada dewan direksi yang ya sama kayak bank lain, tugasnya jalanin bisnis sehari-hari. Tapi mereka juga punya yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau SSB. Nah, SSB ini tugasnya kayak penjaga gawang, memastikan semua yang dilakuin bank itu sesuai sama prinsip syariah. Kita balik lagi ke analogi kapal pesiar tadi ya. Kalau dewan direksi itu kapten kapalnya yang nentuin arah, nah SSB ini tim ahli mesinnya. Mereka yang khusus turun tangan buat nyari dan ngebenerin kebocoran bahan bakar tadi. Jadi mereka mastiin kapalnya jalan seefisien mungkin dan tetap di jalur yang benar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, temuan yang paling mengejutkan dan paling praktis dari studi ini. Sebenarnya apa sih yang bikin dewan pengawas itu efektif? Apa ukurannya ngaruh? Jawabannya, menurut studi ini, iya banget. Ngaruh banget. Coba lihat grafiknya. Kelihatan jelas kan korelasinya? Kolom buat SSB yang ukurannya lebih besar itu menunjukkan kinerja keuangan yang jauh lebih tinggi. Jadi, kayaknya makin banyak anggota dewan, hasilnya makin bagus. Logikanya sih sebenarnya simpel ya. Makin banyak ahli yang ngawasin, artinya makin banyak juga pengetahuan. Makin banyak sudut pandang buat nemuin di mana letak inefisiensi atau si kebocoran tadi. Dan pastiin banknya jalan seoptimal mungkin. Oke, kalau dewan yang lebih besar itu bagus, berarti logikanya dewan yang lebih independen juga pasti lebih bagus kan? Ini kan yang dibilang teori-teori tata kelola perusahaan pada umumnya. Nah, disinilah ceritanya jadi plot twist. Dan ini dia kejutannya. Beda banget sama teori-teori konvensional. Penelitian ini justru nemuin kalau di bank-bank yang mereka teliti, makin tinggi dependensi dewannya, kinerjanya malah makin rendah. Terutama kalau dilihat dari return on equity dan laba bersihnya. Tapi penting nih buat dicatat, ini bukan berarti independensi dewan itu jelek secara umum ya, nggak gitu juga. Ini lebih nunjukin kalau dalam konteks unik bank syariah yang diteliti di sini, dinamikanya itu beda. Apa yang manjur di tempat lain, belum tentu manjur di sini. Oke, jadi setelah kita lihat masalahnya, solusinya yang unik, sampai ketemuan yang bikin kaget tadi, terus apa dong pelajaran praktis yang bisa kita ambil dari semua ini? Implikasinya, jujur, jelas banget. Buat para regulator, pesannya adalah dorong bank-bank buat memperbesar dewan pengawas syariah mereka. Terus, jangan lupa kasih mereka sumber daya yang cukup biar bisa kerja maksimal.
Hasil akhirnya, kepatuhan jadi lebih baik, yang ujung-ujungnya ngebangun kepercayaan pasar dan nasabah. Ya, tapi tentu aja ukuran Dewan Syariah bukan satu-satunya jagoan di sini. Studi ini juga mengkonfirmasi hal yang mungkin sudah kita duga. Bank yang lebih besar dan lebih senior atau lebih lama berdiri cenderung punya kinerja lebih baik, mungkin karena skala ekonomi, pengalaman, dan nama baik yang udah kebangun ya. Jadi intinya apa? Pesan utamanya jelas banget. Buat bank syariah, punya tata kelola yang cerdas, terutama Dewan Syariah yang kuat dan gemuk isinya para ahli, itu bukan lagi cuma soal patuh sama aturan, tapi itu adalah kunci langsung buat buka pintu kesuksesan finansial. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin. Kira-kira model tata kelola ganda ini yang fokus banget punya dewan pengawas super spesialis, apa bisa jadi pelajaran buat semua bank, bukan cuma yang syariah aja? Mungkin nggak sih ini bisa jadi model buat ngawasin hal lain, kayak etika atau teknologi, biar kinerja dan pengawasan di seluruh industri perbankan jadi lebih baik? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.